Selamat pagi, salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada di seluruh tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke seluruh dunia. Tidak lupa saya mengucapkan salam kehormatan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, yang layak ditinggikan dan diagungkan, dipuji dan disembah. Oleh karena kasih-Nya, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Haleluya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak lupa saya mengaturkan salam kepada Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin yang saya cintai. Izinkan saya menyampaikan pesan-pesan dan pendapat melalui lisan dengan tujuan yang pertama, ingin berbagi pengalaman. Dalam penyiaran video ini, saya tidak bermaksud menghujat organisasi kepercayaan manapun, agama manapun, tetapi saya akan membagikan apa yang saya pengalaman, ilmu yang saya dapat dulu sampai sekarang. Dalam renungan ini saya izinkan menyampaikan pesan Tuhan melalui ayat-ayat Al-Quran dengan tema orang yang akan celaka. Siapakah orang yang akan celaka menurut Al-Quran? Simak selanjutnya. Menurut Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 79 berkata,
Fawailul ladzina yaktubuna kitab biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian dikatakan ini dari Allah. Saudara-saudara yang mencintai channel Muhammad Kece dimanapun Anda berada, bahwa orang yang akan celaka itu orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri lalu dikatakan ini dari Allah. Apa itu contohnya? Ini dia kitab karangan manusia. Kitab ini hasil karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani, mazhabnya Imam Syafi'i. Artinya kitab itu adalah karya tulisnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu artinya hasil tangan-tangan manusia, bukan firman Allah. Lalu dikatakan ini dari Allah. Apa substansi yang tertulis di dalam kitab kuning ini? Yaitu rukun Islam yang ada 5: pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan 5 haji ke Mekah. Man istata'a ilaihi sabila, kalau mampu di perjalanannya. 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, itu perintah Allah. Perintah karangan kitab kuning disebut perintah Allah. Kitab apa yang ditulis oleh manusia? Yang pertama, kitab hadis. Yang kedua, kitab kuning. Tapi natuna kasih patu saja yang saya tampilkan tadi. Barang siapa melakukan perintah kitab dan manusia itu tadi dikatakan dari Allah, maka mereka itulah yang akan celaka. Kemudian yang kedua, orang yang akan celaka yaitu orang yang sholat. Sebagaimana dikatakan Quran surat 107 Al-Ma'un ayat yang keempat, yang berbunyi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ini orang yang akan celaka yang kedua, yaitu orang yang sholat. Sebagaimana dikatakan ayat tadi, orang yang sholatnya lalai itu akan celaka.
Kalau kita melakukan solat tapi lalai, maka itulah yang akan celaka, saudara. Ngeri juga. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian dijelaskan lagi oleh Quran surat 19 Maryam ayat yang ke-71 yang berbunyi, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya, yang artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu, hal itu merupakan suatu kemestian yang sudah ditetapkan oleh Tuhanmu. A'udzubillahi min dzalik. Ngeri, saudara. Karena orang sholat akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan yang bagaikan rambut di belah 7, tajamnya melebihi tajamnya pedang bermata 2. Ingat, orang yang seperti apa yang akan celaka? Yang pertama, orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian hasilnya dikatakan ini dari Allah. Hadis, fikih, ijma, dan qiyas. Yang kedua adalah orang yang sholat, yang sholatnya lalai. Itu yang akan celaka dan semuanya akan mendatangi neraka. Sedangkan orang yang mendatangi neraka itu tidak akan bisa kembali lagi. Dan orang yang akan celaka yang ketiga adalah para pengumpat. Para pengumpat sebagaimana dikatakan Al-Quran surat 104. Al-Majah yang berkata begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humajatil lumajatil. Artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang sering mengumpat pemerintah, yang sering mencela pemerintah, yang sering mengumpat Bapak Presiden Joko Widodo dan mencela Bapak Presiden Joko Widodo, mereka itulah yang akan celaka nanti di akhirat. Kemudian alladzi jama'a malan wa addada, yang akan celaka lagi yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Hartanya dikumpul-kumpul banyak di mana-mana, tapi pelitnya 17 setan. Itu juga akan celaka menurut Al-Quran ini. Yahsabu anna malahu ahlada kalla layumbadana fil qutama. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Mereka pikir tidak akan mati. Mengumpul-ngumpul harta, pelit, korupsi, hasil korupsi, sudah kaya, jabatan tinggi, gaji besar, masih saja korupsi. Nah, orang yang seperti yang akan celaka di hari kiamat nanti. Kalau ada di antara kita yang masih melakukan itu, bertobatlah saudara, berhentilah dari kelakuan korupsi, menipu rakyat, membohongi rakyat, mengatasnamakan rakyat.
Kala la yumbadana fil utama. Sekali-kali tidak. Harta benda tidak bisa mengekalkan hidup di dunia. Ingat saudara, semua akan mengalami kematian. Tidak ada yang bisa kekal di dunia. Oleh karena itu, wahai saudara-saudara yang kaya raya dengan harta benda berkelimpahan, ingat, orang miskin masih banyak di sekitar saudara. Manfaatkanlah harta saudara, atau saudara membantu pelayanan Haji Muhammad Kece untuk terus eksis, menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar keselamatan, menyampaikan Injil Kristus. Jangan sampai Muhammad Kece berhenti penyampaian firman Tuhan hanya gara-gara tidak bisa membayar kuota. Itu kuota. Wa ma adraka mal khutamah. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam hutamah. Orang yang pelit, kaya harta, itu akan dilempar ke hutamah. Apa itu hutamah? Tahukah kamu apa itu hutamah? Hutamah itu narullahil muqaddah, yaitu api yang disediakan Allah yang menyala. Allati tatli'u 'alal afidah innaha 'alayhim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Api yang membakar sampai ke hati. Coba saudara, api yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, api itu akan ditutup oleh Allah dengan rapat. Jadi sekali manusia masuk neraka, kekal di neraka. Sebagaimana dikatakan surat 43 Az-Zukhruf ayat 74. Yang berkata, innal mujrimina fi adzabin nari jahannam khalidun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang waduh, sesungguhnya orang yang berdosa akan disiksa di dalam api neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ingat saudara, sekali neraka tetap neraka. Kalau ada orang yang berkata, oh umat Islam itu memang akan ke neraka, tapi setelah dari neraka akan diangkat masuk surga. Nah ini nih yang saya jadi pikiran. Kenapa jadi pikiran? Ayatnya di Al-Quran tidak ada. Orang sudah masuk neraka, diangkat ke surga. Tidak ada ayatnya di Al-Quran. Emangnya mesin cuci apa? Neraka itu bukan mesin cuci, saudara. Neraka itu bukan untuk pencuci dosa. Tapi neraka itu tempat kembalinya orang-orang yang berdosa. Kalau surga, tempat kembalinya orang-orang yang suci hatinya. Oleh karena itu, saudara, di dalam Alkitab
Injil Matius 5 ayat yang ke-8. Demikian dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena akan bertemu dengan Allah, karena akan melihat Allah. Adakah ayat di Al-Quran yang sama seperti itu? Ada, saudara-saudara. Di surat Al-Asy'ara ayat 89 berkata, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang akan bertemu dengan Tuhannya adalah orang yang hatinya bersih. Sama Asy'ara dengan Matius 5 ayat 8. Dua-duanya menyatakan orang yang suci hatinya akan bertemu Allah. Oleh karena itu saudara, Muhammad Kece menghimbau kepada saudara, mari sucikan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Muhammad Kece mengatakan mari sucikan hati, apakah ini termasuk orang yang menghujat agama Islam? Saya yakin kalau ada yang mengatakan, oh Muhammad Kece mengadu domba, memprovokasi, menghujat Islam, ini bagaimana ini penilaian yang semacam itu? Muhammad Kece ini menyampaikan kebenaran, menyampaikan orang yang akan bertemu dengan Tuhan itu adalah orang yang mensucikan hatinya, bukan orang yang menghujat pemerintah, bukan orang yang mengkafir-kafirkan orang lain. Tentu saudara harus saya jelaskan apa itu orang kafir. Seperti apa orang kafir? Ingat, ini akan saya bacakan surat 109 Al-Kafirun yang berkata begini. Qul ya ayyuhal kafirun. Orang kafir, bagaimana orang kafir? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu sembah batu cincin, kamu sembah keris, isim mufrad, jamak taksir. Saya tidak akan menyembah itu. Kamu menyembah batu hitam, Hajar Aswad, saya tidak akan menyembah itu. Apa batu hitam? Hajar Aswad. Apa Hajar Aswad? Ka'bah yang ada di Mekah. Saya tidak akan menyembahnya lagi, karena dulu sudah pernah. Jadi sudah paham betul bahwa itu berhala orang Arab. Ya, saya mengingatkan saja ya, bahwa Ka'bah itu batu hitam, Hajar Aswad. Nah, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Hai orang Arab, saya tidak akan menyembah Ka'bah yang kamu punya. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, Yesus. Kamu tidak menyembah yang aku sembah. Apa yang aku sembah? Yesus. Kamu tidak, lebih baik kamu sembah batu hitam yang ada di Arab.
sujud. Haleluya. Wala ana abidu ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah. Oh, saya pernah dulu. Saya pernah dulu menyembah Hajar Aswad, batu hitam, sebelum pengenal Yesus. Dan apa yang kamu sembah? Saya dulu pernah jadi tahu bahwa menghadap ke barat itu sembahannya kepada batu hitam, Hajar Aswad. Kenapa itu? Karena di sana tidak ada Allah. Yang Allah disebutkan abstrak. Tidak seorang pun ustadz bisa menunjukkan Allah. Di mana itu Allah? Karena Allah itu adalah abstrak. Tidak bisa dilihat. Tidak bisa didengar suaranya. Begitu. Itulah sebabnya saya katakan kepada saudara, saya tidak akan menyembah batu lagi. Karena sekarang sudah saya temukan jalan kebenaran dan hidup hanya melalui Yesus. Saya ini sekarang sedang menyembah Yesus. Apa buktinya? Saya menyampaikan kebenaran ini, mentaati firman Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus. Inilah saya menyembah Yesus. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Kamu menolak Yesus yang aku sembah oleh Muhammad Kece. Kamu menolak Yesus. Siapa itu Yesus? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yesus itu adalah Tuhan manusia. Yesus adalah Raja. Yesus itu adalah ilah manusia. Nah, kalian tidak mau menyembah Yesus, bodoh amat. Yang penting saya menyembah Yesus sebagai Tuhan yang hidup. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Tuh, kata Allah apa? Untukmulah agamamu kece. Untukkulah agamaku, kata Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara cerdas berpikir, mungkinkah Allah beragama? Ini rupanya Allah ini tidak paham politik ini. Allah beragama untuk merekrut kekuasaan. Salam sadar. Oke, salam sadar saudara. Logika saudara, apakah mungkin Allah itu beragama? Kalau Allah tidak beragama, berarti benar. Karena Yesus tidak beragama Kristen. Tapi Yesus Kristus adalah sang anak yang menjelma menjadi manusia agar hidup bergaul dengan manusia, supaya manusia itu dapat dituntun surga bersamanya. Sebagaimana dikatakan Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga, yang berbunyi, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, aku akan datang lagi kepadamu menjemput kamu, supaya di mana aku berada kamu pun berada. Ini jaminan. Mengikut Yesus punya jaminan, punya kepastian kembalinya kepada Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, yang mempunyai jaminan masuk surga hanya Yesus dan pengikutnya. Yang akan mendapat upah surga yaitu Isa dan pengikutnya. Sebagaimana dikatakan Al-Quran surat 3 Ali Imran
ayat yang ke-55 yang berbunyi begini. Idqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa jailul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru fawqal kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum. Yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hei Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku." Ingat saudara, Isa itu dimatikan dulu, kemudian diangkat kepada Allah. Serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. Isa itu orang yang dibersihkan daripada orang-orang yang kafir yang tidak ikuti Isa. Yaitu yang tadi yang sembah batu hitam, yang sembah berhala. Berhalanya orang Arab. Serta membersihkan kamu dari orang kafir kemudian dan menjadikan orang yang mengikuti kamu Isa di atas orang kafir hingga hari kiamat. Bayangkan saudara, pengikut Isa Al-Masih itu di atas orang kafir hingga hari kiamat. Itulah sebabnya secara materi dunia juga pengikut Isa Al-Masih itu kaya-kaya, tidak ada yang miskin. Makanya Tuan Yahya Waloni berkata, kalau masuk Islam harus kaya. Kalau miskin jangan masuk Islam. Benar kata Pak Yahya Waloni, orang masuk Islam itu harus kaya supaya bisa punya ongkos ke Arab untuk menyempurnakan rukun Islam nomor 5. Kalau miskin tidak bisa ke Arab, bagaimana mungkin bisa menyempurnakan rukun Islam yang nomor 5, datang ke Mekah, cium batu Hajar Aswad? Tidak mungkin kalau miskin. Karena ke Arab itu harus pakai ongkos, harus naik pesawat, sewa hotel di sana, di Gajah, dekat Sarasitin, Gajah, di Sarasitin Gajah Mekah, ya. Di Mekah itu ada yang namanya Sarasitin. Apa itu Sarasitin? Jalan 60. 60. Jadi 60. Di situ ada gajah. Gajah itu apa? Supermarket. Kalau di sini mah Carrefour, Matahari, di Arab Gajah namanya. Nah, ini bukti saya pernah ke Mekah. Jadi tahu jalan Sarasitin, tahu Gajah. Jadi jangan menyaksikan lagi ya, teman. Saya ini haji. Kenapa ikut Yesus? Karena keselamatan hanya ada pada Yesus. Tidak ada pada Muhammad. Tidak ada ayatnya, saudara. Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya, tidak ada. Sehingga ada hadis yang berkata, wahai Fatimah anakku, banyak-banyaklah kamu berbuat baik, karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Sadar wahai saudaraku, Muhammad bin Abdullah menyelamatkan anaknya pun tidak bisa. Bagaimana mungkin saudara orang Indonesia akan diselamatkan oleh Muhammad? Bahkan di Al-Quran berkata, surat 46 Al-Ahqaf ayat yang ke-9, demikian dikatakan, Kul ma kuntu bin amina rasuli ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in atabihu illa mayuha illa wa ma'ana illa nadhirun mubin. Artinya, katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku juga terhadap kamu. Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi terhadapku juga terhadap kamu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku hanya mengikuti memberikan peringatan yang menjelaskan.
Itu kata Muhammad. Muhammad tidak tahu masuk surga atau neraka. Bahkan orang tuanya dia katakan masih di neraka. Sedangkan menurut hadis, tidak ada yang pertama membuka pintu surga kecuali Muhammad. Sedangkan Muhammad mati di Madinah tidak bangkit lagi. Saudara masih menunggu Muhammad kematian tidak bangkit lagi. Rugi saudara. Kalau memang benar yang akan masuk surga itu Muhammad pertama kali masuk surga, lalu Muhammad tidak bangkit-bangkit, ya umatnya nggak bakal masuk surga kalau begitu. Semuanya menantikan Muhammad masuk surga, ternyata tidak masuk-masuk, akhirnya mengikuti ke neraka bareng-bareng. Lihat aja kelakuannya, gereja dibom, ya. Muhammad kece diuber-uber gara-gara menyampaikan kebenaran, bukannya dirangkul oleh Menteri Agama. Kece sini, kamu jadi penceramah perdamaian dunia, harusnya begitu, bukan mau diuber-uber, mau ditangkap, mau dipolisikan. Emangnya Muhammad kece ini residivis apa? Dilapor-laporin gara-gara menyampaikan kebenaran. Muhammad kece menyampaikan ini karena sayang kepada kalian. Karena di Al-Quran tidak ada ayat yang Muhammad akan menyelamatkan. Tidak ada ayat yang Muhammad rahmatan lil alamin. Tidak ada. Yang ada rahmatan lil alamin adalah Isa al-Masih. Sebagaimana dikatakan surat 21 Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa itu ditafsirkan Isa al-Masih? Karena ayat 91 menceritakan peristiwanya Isa al-Masih lahir ke dunia. Karena ayat 91 itu mengatakan Isa al-Masihlah rahmatan lil alamin. Tidak mungkin ayat 100 konyong-konyong muncul Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Tidak ada, saudara. Jadi orang yang mengatakan Muhammad akan rahmatan lil alamin itu adalah hoak, pembodohan. Paham saudara? Pembodohan, mengada-ada. Oh, ada surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata siapa? Di situ tidak menunjukkan nama Muhammad original tag-nya. Jadi Ujul Kipli M. Abbas ini sering ngelantur, gak nyambung. Ya kalau ngomongnya dengan anak TK sih boleh dibohong-bohongin. Oh, Muhammad akan menyelamatkan. Muhammad yang pertama masuk surga. Di depan Muhammad kaca emang gak ada papanya. Karena ayatnya tidak ada. Rasulullah itu diberikan apa itu? Telaga. Inna atoinakal kausar. Sesungguhnya aku berikan kepadamu kausar. Apa itu kausar? Oh, itu telaga. Telaga di mana? Kalau telaga di neraka, iya. Kalau telaga di surga, nggak ada. Jadi Muhammad tidak ada ayatnya masuk surga, saudara. Jadi jangan mimpi ingin masuk surga lewat Islam. Lewat Islam. Jangan mimpi. Bangun saudara dari mimpi. Mari cerdas. Jangan sampai saudara diiming-imingi dengan Islam. Oh, Islam itu masuk surga karena sudah banyak pengikutnya. Ya dulu belum ada internet. Mudah dibohongin orang. Saya korbannya. Sekarang zaman internet, zaman kecerdasan, jangan terbuka. Gak bisa dibohongin. Keselamatan jalan lurus hanya ada Yesus. Jelas ayatnya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Oh, yang akan sampai kepada Bapa ada melalui Yesus, bukan melalui Muhammad. Muhammad bin Abdullah tidak kenal Allah.
Kenapa saudara banggakan? Kalau saudara membanggakan Muhammad bin Abdullah akan masuk surga, saudara korban dakwanya Ustadz Yaya Waloni sama Tengku Julkarnain. Korban ente ya, kasihan. Apakah yang disampaikan Muhammad Kece ini menyimpang dari Al-Quran? Silakan di Al-Quran. Jangan dipraming, jangan dipolitisir. Oh, Muhammad Kece nggak bisa baca Quran. Itu tadi dengan nadanya, lagunya enak-enak. Fawailul lil musallin. Enak ya? Tapi artinya, maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Berhenti kalau ente mengerti. Ya. Orang sholat itu akan celaka. Oh, yang lalai. Emang kalian gak lalai apa? Disuruh mendirikan sholat, malah mendirikan diri pribadi. Itulah sholat lalai. Karena sholat yang benar itu adalah sholat qaimun daimun. Sholat yang didirikan leng, tidak putus-putus. Tidak tinggal sholat, duhur sholat, tinggalkan asar sholat lagi. Bukan begitu. Orang sholat itu adalah sebagaimana dikatakan surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholatmu itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Kalau orang bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, itulah orang yang mendirikan sholat. Lalu yang tunggang-tunging apa? Itu mendirikan tiang agama Islam. Bukan mendirikan sholat. Yang mendirikan dirinya sendiri setiap hari 5 kali sehari semalam, itu mendirikan tiang agama Islam. Oh, jangan sembarangan ngomong. Ada dalilnya. Mana buktikan? Ini dengerin. As-salatu imaduddin man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. As-salatu imad, salat itu tiangnya agama. Man aqamaha, siapa yang mendirikan salat 5 waktu, mendirikan agamanya. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, merobohkan agamanya. Jadi salat 5 waktu itu hanya mendirikan tiang agama Islam, saudara. Oleh karena itu, saudara, sekarang bersyukurlah ada seorang Muhammad Kece yang berani menyatakan kebenaran itu, supaya saudara beralih dari kegelapan kepada jalan terang melalui Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan ini bukan atas dasar benci dengan Arab. Bukan saya benci, tapi saya sayang, kasihan sama saudara. Daripada saudara menyeberangi Shiratal Mustaqim seperti itu yang di belakang saya. Pasti saudara ikut Yesus pasti masuk surga. Karena apa? Yesus berasal dari Allah, kembali kepada Allah, yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Isa itu berasal dari Allah, kembalinya kepada Allah. Si kaceng ngebus. Mana buktinya? Coba baca surat 21 Al-Anbiya ayat 91. Yang berbunyi, "Fanafahna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa abnaha ayatan lil alamin." Apa artinya?
Ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam rahimnya ruh dari kami, kata Allah. Jadi yang ditiupkan kepada rahim Maryam, rahim yang suci belum disentuh seorang laki-laki pun, yaitu ruh dari Allah. Maka menjelma menjadi manusia yang sempurna, lahir ke dunia, menjadi tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Jadi surat ayat 107-nya yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu kepada Isa. Kan ditafsir muter-muter lagi. Makanya Al-Quran itu jangan mengandalkan tafsirnya orang lain, orang Arab yang punya kepentingan supaya datang ke Arab setiap tahun mengirimkan devisa. Itu politik orang Arab, saudara. Saudara, orang Islam itu mesti nyadar. Nyadar bagaimana dolanmu sing adoh, koncomu sing akeh, kopinya sing kental, biar ada pergaulan, turumu kurang bengi, turune kurang bengi, akhirnya ngoceh-ngoceh, orang lain dikapir. Ingat, Al-Quran tidak menyebutkan orang Nasrani kafir. Al-Quran tidak menyebutkan Yahudi kafir. Al-Quran tidak menyebutkan Sabi'in kafir. Tetapi 3 golongan itu disebutkan oleh surat 2 Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu yahudu nasara wasabi'in. Orang yang beriman di hadapan Allah itu yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Sabi'in. Islam kemana? Enggak termasuk orang iman. Selamat berpikir, selamat pusing dan salam sadar. Kiranya renungan pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau perkataan Muhammad Kacik menyinggung perasaan saudara. Karena saya tidak bermaksud untuk menyinggung saudara, aliran kepercayaan saudara. Tapi ini mutlak Tuhan memberikan perkataan ini kepada saya untuk disampaikan kepada saudara bahwa orang yang akan celaka itu yang pertama tadi apa? Yang menulis kitab dengan tangan sendiri, kitab kuning itu tadi ya. Yang kedua, orang yang suka mencela, mencaci maki negara, pemerintah, itu yang kedua. Dan yang ketiga yang melakukan kitab kuning itu, itulah yang akan celaka nanti dari kiamat. Ini hanya peringatan saja, saudara. Sebelum saudara dipanggil corona, lebih baik saudara sadar dulu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itulah satu-satunya jalan yang akan membawa kita ke sorga. Baik teman-teman, usikum bitaqwallah faqad fajal mutakun. Marilah saling memberi nasihat dengan kebaikan takwa kepada Allah. Jangan saling mencaci, saling memaki. Karena di dunia ini manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Oh, Muhammad sempurna. Iya, Muhammad juga sempurna. Kawin, istrinya banyak. Sempurna. Tangan 2, kaki 2, istri banyak, 13. Ya, itu sempurna. Kalau yang nggak kawin, Yesus. Jadi nggak sempurna Yesus, nggak kawin soalnya. Nggak sempurna bagaimana? Tuhan Yesus yang maha sempurna. Ya, ada teman-teman yang ingin bergabung, silakan di live chat yang sudah saya berikan, tapi waktunya tidak terlalu banyak ya teman, mungkin hanya beberapa menit saja. Saya sambut Al-Khattab.
Selamat bergabung. Salam sadar Al-Khattab. Salam sadar asumsi, selalu. salam asumsi. Salam asumsi. Ya. Sudah dijelaskan ayat-ayat Al-Qur'annya masih bilang asumsi. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi Ayatnya sudah raji'un. jelas. Tidak. Innalillahi raji'un bagaimana? Asal dari Arab kembali ke Arab. Innal Arab wa ila Arab raji'un, kan gitu. Iya, jadi apa nih yang mau ditanyakan apa nih Pak Kasih? Ya kalau saya sih udah memaparkan tadi, orang yang akan celaka itu yang pertama orang yang menulis kitab karangan seperti kitab ini. Nah itu yang akan celaka, orang yang menulis kitab karangan dan yang melakukannya, yang mengikutinya. Itu yang nulisnya siapa Pak Kasih yang nulisnya? Nggak tahu tanyakan aja, udah lama soalnya. Cuma yang tertulis di situ ada namanya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Samir, mazhabnya Imam Syafi'i. Pokoknya yang mengikuti Imam Syafi'i, yang tidak mengikuti Muhammad itu yang akan celaka. Udah pernah yang tidak mengikuti Muhammad Yesus sama siapa? Udah. Nawawi orang Tegal, udah saya sering ngobrol. Di Tegal tuh di Guci. Ada namanya Syekh Nawawi di sana. Orang Banten Pak, bukan orang Tegal Pak. Oh, yang penting ada di Tegal nggak apa-apa. Yang celaka itu ya Pak. Benar. Orang kafir dan orang yang sering menipu gitu Pak. Iya, makanya kamu jangan menipu. Iya benar. Makanya Khattab jangan menipu. Ya. Dan jangan kafir. Tahu kafir? Wa ma yajhadu bi ayatina ilal kafirin. Dan tidak ada yang mengingkari ayat kami, kata Allah, kecuali orang yang kafir. Sekarang yang mengingkari Isa Al-Masih siapa? Al-Khattab bukan? Yang tidak mau percaya Isa Al-Masih sebagai Ruh Allah. Wah, saya kan bersama dia. Saya bersama Yesus. Nah, makanya kamu jangan kebanyakan micin. Jangan kebanyakan makan micin. Enggak, saya nanya. Kalau kebanyakan micin ya begitu. Saya nanya, Bapak percaya sama ayat Allah atau mengingkari ayat Allah? Ya, karena saya menyampaikan ayat Allah, karena itu percaya. Makanya saya sampaikan kepada orang lain. Ini loh kebenaran. Kebenaran yang mana? Yang sesuai Al-Quran apa enggak? Kan yang saya bacakan ini Al-Quran. Kamu paham enggak Al-Qurannya? Jadi Bapak menggunakan Al-Quran untuk menolak orang yang membawa Al-Quran itu, yaitu Nabi Muhammad gitu. Yang membawa Al-Quran itu bukan Muhammad. Emang ada ayatnya? Maksudnya yang menyampaikannya, kan yang diturunkannya gini-gini. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nah, saya nanya dulu. Menyampaikan Al-Quran. Iya, saya nanya dulu. Al-Quran disampaikan kepada Nabi siapa? Diturunkan kepada Nabi siapa? Baik. Kalau memang kamu meyakini bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, silakan tampilkan ayatnya. Enggak, saya nanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Iya, jawaban saya begini. Kalau memang Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad, kamu tampilkan ayatnya, dalilnya. Punya dalil tidak? Pak, pasti orang buntu, yang bego-bego amat juga. Orang yang bego-bego amat juga tahu, Pak, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Gimana sih? Tidak. Kapan? Emang ngaksi zaman Muhammad diberi wahyu? Emang kamu tahu waktu diberi turun ayat? Ya di mana coba gitu, turun ayatnya? Kalau gitu, kalau bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad, diturunkan kepada siapa menurut Anda? Kepada Muhammad KC sekarang. Nah, sekarang dibacakan oleh Muhammad KC. Ini Quran yang tahun 2021. Diturunkan kepada Muhammad KC. Apa isinya?
Isinya yaitu orang yang akan celaka nanti di hari kiamat adalah yang pertama, orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Sebagaimana dikatakan Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 79. Fawailul ladzina yaktubuna kitab bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Paham artinya itu? Kalau belum paham, ngaji dulu sama Muhammad. Oke, kamu Anda sudah juga, 2 menit juga, lebih, 3 menit. Anda juga baca translate-nya Oke, itu. sekarang saya kamu cuma bisa ikro doang. Nggak ngerti transitnya juga, nggak paham. Saya sambut Pak Salam Sadrayon. Salam Sadrayon, salam sadar. Salam sadar, ayo guyu. Salam asumsi, salam asumsi. Ayo guyu. Salam asumsi, ayat sudah tampil, masih dibilang asumsi. Silakan Pak, 2 salam menit. Umat terjemahan. 3 menit. Salam umat terjemahan. 2 menit, tapi jangan diturunkan. Ini temanya bagus ini. Ini temanya pertama, salam sadar, ayo guyu dulu ya, Ra. Bukan, ini Pak, ada bukan, Nabi Pak. ke... Iya benar. Temanya salam asumsi, Pak. Enggak, nanti itu tema ke anu. Ini saya dulu, kamu diem saya gantian 2 menit 2 menit. Break dulu kamu. Iya benar. Oke. Yuk, silakan. Ini pertama, salam sadar ayo guyu. Itu ada Nabi ke 72. Ada Nabi ke 72, coba dibuka. Dibuka Pak Kace, dibaca we. Bahasa Indonesianya. Surat Quran apa? surat 16 Surat ayat 68. Bahasa Indonesia saja. Nah, loh. Nabi 72 ayat ini. 68. Oh, Nabi 72. Baik. Nah, ini dia. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Ini Nabi lain. Yang terus, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Tumma kulli min kulli asmarati fas, dan seterusnya. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempurlah. Waduh, ini berisik. Pertanyaannya Pak Kace. Itu pertanyaannya. Ini kan masih acara Ayung Guyu dulu. Salam sadar Ayung Guyu. Pertanyaannya itu lebah jantan atau wanita? Jantan atau betina? Itu. Ya, kayaknya jantan ini. Jantan ya. Sudah, ini melangkah ke poin yang serius ini tentang orang yang celaka dalam Quran dan orang yang celaka di dalam Alkitab. Oke? Tadi Pak Kace sudah mengutarakan orang yang celaka di dalam Quran ya. Betul ya? Ya. Ya. Nah, sekarang ini paradigma surga. Orang yang celaka di dalam Alkitab ini dari Tuhan yang benar. Oke? Pak Kace, Matius 18, 9, 6 sampai 9. Ini dari Tuhan yang benar. Ini baca Pak Kace. Benar. Atau saya aja ya Pak Kace yang baca ya? Boleh. Iya, baca. Oke. Tetapi barang siapa di antara kalian menyebabkan salah seorang anak kecil yang percaya kepadaku, ini Tuhan Yesus, kehilangan kepercayaannya, maka lebih baik baginya kalau pada lehernya dikaitkan sebuah batu besar dan dilemparkan ke dalam laut. Ayat 7. Celakalah dunia oleh karena segala kejahatannya. Cobaan untuk berbuat salah memang selamanya ada. Tetapi celakalah orang yang mendatangkan cobaan. Ini pencipta cobaan nih, celaka ini. 8. Jadi
Jika tangan atau kaki kalian menyebabkan kalian berdosa, potonglah tangan atau kaki itu dan buang. Lebih baik cacat tetapi masuk surga daripada utuh tetapi masuk neraka. Ayat 9. Dan jika mata kalian menyebabkan kalian berdosa, cungkilah mata itu dan buang. Lebih baik bermata satu tetapi masuk surga daripada bermata dua tetapi masuk neraka. Jadi rasah poligami, Pak Kace. Nggak usah poligami, mau nelek. Iya. Pak Kace, ini yang membuat lanjut. Saya jangan dikeluarkan, nanti nek ada yang rewel tak tekle. Saya pojok saja biar masuk itu orang-orang. Oke. Terima kasih sudah memberikan tausiahnya untuk saudara kita Al-Khotob ya. Terima kasih Al-Khotob ya, Pak Salam Sadar ya. Oke Pak Abdullah, kita bergabung. Silakan Pak Abdullah. Tausiah ini. Salam sadar Pak Kace. Iya, salam sadar. Yang saya Nabi yang ke-72 bidadari Pak Kace, meluruskan ajaran sesat. Nabi 25, Nabi 24, mulai Nabi pertama. Abdullah, Nabi ke-72 bidadari, meluruskan ajaran-ajaran sesat sebelumnya. Mari dukung channel Pak Kace, mari kita subscribe. Saya Abdullah, Nabi ke-72 bidadari, meluruskan ajaran sesat mulai dari Nabi sampai pertama. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Jadi bergantian 2 menit supaya saya tidak sibuk ya. Silakan Pak Menando Tong, salam sadar. Pak Menando Tong, salam sadar. Halo. Halo Pak. Pak Menando. Manado Torang. Mic-nya. Manado Torang Pak. Ya. Iya. Bahasa Manado. Oh, Manado Torang. Oke Pak. Iya, ada firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 47. Yohanes 8 ayat 47. Apa tuh? 47. Bapak mau baca atau saya mau baca? Silakan dibacakan. Oke, firman Tuhan. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Begitu Pak bunyinya. Mantap. Nah, mantap. Yang sudah Bapak Kace tadi sampaikan, kalau menurut saya itu bukan omong kosong atau omong doang, karena punya bukti-bukti. Iya. Jadi kalau dari firman ini saja, siapa yang tidak mendengarkan berarti dia bukan berasal dari sana. Itu aja Pak. Oh mantap ini, betul. Iya benar kan Pak? Masukannya, iya mantap. Nah, benar itu. Ini saya mau tanya Pak. Ini saya mau tanya. Boleh. Soal mendengarkan doa kan ada nggak tertulis kalau Allah itu harus turun dari taktanya harus ke langit ketiga untuk mendengarkan doa? Ada nggak Pak? Tidak ada. Di Al-Quran? Karena langit tidak tingkat, tidak ada. Soalnya saya dengar dari kemarin-kemarin itu dari Christian Prince, itu harus turun ke langit ketiga baru mendengarkan doa. Oh gitu, ya ada juga. Iya. Memang itulah Al-Quran. Jadi agak, menurut saya sih simpang siur ya. Informasinya ada langit ke-7, langit ketiga, Isa katanya di langit kedua, Ibrahim langit ketiga, keempat,
Muhammad sampai langit ketujuh, ke Rob Mustawan, Sidratul Muntaha. Jadi katanya ketemu Allah tapi tidak bisa menjelaskan tentang Allah, kan aneh. Biasanya kalau orang pergi ke Jakarta, pulang ke kampungnya bisa cerita ke Jakarta. Oh, di Jakarta tuh ada Monas, ada Istana Presiden, ada Tamrin. Biasanya gitu. Jadi yang aneh itu Muhammad sudah wisata kepada Allah sampai ke sana minta sholat dari 50 menjadi 5 kali, tapi anehnya tidak pernah menjelaskan tentang Allah yang ditemuinya. Ini kan jadi membingungkan ya. Selamat, salam sadar. Semoga bingung. Salam sadar. Pak, ini pertanyaan kan kalau lanjut dari pernyataan tadi bahwa kalau Allah turun ke langit ketiga untuk mengabulkan doa, kan bumi ini bulat, ada siang, ada malam di tempat lain. Jadi bisa dikatakan setiap saat itu orang berdoa. Lalu apakah harus turun naik begitu untuk mendengarkan doa? Kali turun naik. Itu Pak pertanyaannya. Kan, terima kasih. Salam sadar. Ya, terima kasih. Salam sadar. Masukan yang sangat luar biasa, menyelekit. Iya. Sekarang ada yang waktunya malam di sana di Amerika, malam waktunya berdoa tahajud. Ada yang kan, waktunya betul. siang di kita. Begitu. Iya. Ada yang sore, ada yang pagi. Iya, benar. Oke, saya sambut lagi teman saya yang Yohun Samesa ya. Siapa ini namanya? Silakan. Salam sadar, selamat bergabung. Ya. Di unmute mic-nya. Si Aditya nggak masuk, oi. Aditya. Halo Pak Manado Tora. Tungguyu. Iya. Dan salam kenal Pak Al-Khattab. Al-Khattab. Salam kenal Pak. Oke. Iya, salam Pak. Salam asumsi Pak. Salam asumsi. Saya mau kasih keterangan nih Pak di kitab saya aja dan ke kitab Bapak nanti Bapak. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Boleh. Para pasal 12 pakai C boleh baca. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Kisah para Rasul 4 ayat 12 ya. Saya aja yang baca. Sudah dapat ini. Boleh. Oke, dan keselamatan cepat dapat. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Amin. Nah, mantap itu. Nah, lo boleh. Berarti lewat Muhammad tidak bisa selamat. Itu Pak Al-Khattab. Singkat, padat, dan jelas. Iya, mantap. Oke, boleh kasih lain. Ayo, Otap, gimana komentarnya? Apa Pak pertanyaannya Pak? Tadi sinyalnya hilang Pak. Iya, hilang signalnya tadi. Keselamatan itu hanya ada pada Isa Al-Masih Yesus. Ya itu kan menurut Anda Pak. Bukan Pak, menurut kitab. Kitab Pak. Gimana? Menurut kitab Pak, kitab Kisah Para Rasul. Iya, kitab Anda kan bukan kitab saya. Iya, betul Pak. Iya, betul memang. Ya, jadi bukan pendapat kita Pak, tapi pendapat kita. Mungkin Bapak beranggapan ini pendapat kita nih.
kitab yang ada di kitab Bapak juga kan? Jadi Taurat. ya, Taurat dan Injil. Saya mau kasih tahu bahwa di dalam surat 5 Al-Maidah ayat 46 di sini dikatakan wa qafaina ala atharihim Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahum injila fihi hudam wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'idatan lil muttaqin. Artinya, dan kami iringkan jejak mereka Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya itu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Khattab, menurut Quran, petunjuk untuk bertakwa itu melalui Taurat dan Injil, bukan melalui hadis dan fikih. Bukan melalui ustadz. Bukan melalui Yahya Waloni. Bapak menyuruh saya. Tapi melalui Taurat dan Injil. Bapak menyuruh Nanti Pak saya Kaceh untuk dikatakan asumsi lagi. menolak Muhammad dengan menggunakan kitab yang dibawa Muhammad gitu, Pak. Jadi begini, Anda ini Pak Khattab, jangan yakin hanya kata orang. Selidiki dulu, benarkah Quran itu diturunkan kepada Muhammad? Kitab yang dibawa Nabi Muhammad untuk menolak ini kan Nabi Muhammad gitu kan? Iya, begini. Bukan untuk menolak, tapi untuk melakukan. Gitu, seperti itu. Masuk akal ya logis lah. Pikir seperti itu. Sangat masuk Bapak akal. mengajak saya untuk menolak Nabi menggunakan kitab yang dibawa Nabi tersebut, kan ngawur ini, Pak. Kan lucu gitu. Nah, kalau Anda meyakini bahwa itu dibawa oleh Nabi Muhammad, kapan dibawanya? Bagaimana cara bawanya? Bisakah dijelaskan? Makanya saya balik, kalau menurut Bapak itu bukan dibawa siapa? Pakai dalil kan, iya Pak. Orang juga udah tahu, Pak, itu dibawa Nabi siapa. Ya, bicara fakta, dalil yang harus ditunjukkan, jangan asumsi. Anda tadi mengatakan Muhammad Kaceh salah asumsi. Iya. Ternyata yang asumsi itu Anda. Anggap saja Muhammad Kaceh keluar dalilnya. Berarti Pak Albert menganggap Al-Quran itu. Makanya saya tanya balik, kalau Pak Kaceh nggak setuju itu Al-Quran dibawa Nabi Muhammad, diturunkan kepada siapa gitu? Kan gitu, tinggal gitu aja kan? Iya, maksud Pak Kaceh begini Pak Khattab. Maksud Pak Kaceh begini, Bapak boleh mengatakan seperti itu, tapi tampilkan ayatnya. Itu maksudnya. Kalau cuma ngomong doang, Pak Kaceh juga bisa, saya juga bisa. Tapi maksud di sini adalah tunjukkan ayatnya. Tadi kan itu Yesus sebagai penyelamat sudah ditunjukkan gimana. Kemudian barang siapa mendengarkan firman Tuhan itu berasal dari Tuhan. Itu kan ada ayatnya di kami. Maksudnya bukan cuma mengeluarkan kata-kata doang dari mulut. Maksudnya ada bukti lah. Begitu. Enggak, sekarang saya tanya aja kepada Anda. Menurut Anda, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi siapa gitu? Aturan? Waduh. Kalau aturan sekolah nggak pakai Nabi, Pak. Aturan untuk sekolah nggak diturunkan pakai Nabi, Pak. Bukan aturan, Pak. Al-Quran, Pak. Kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Kece. Makanya Muhammad Kece menyampaikannya kepada Khattab.
supaya khotob mendengar bahwa Al-Quran ini menunjukkan bahwa orang yang akan celaka itu sudah terinci dengan detail. Yang pertama, yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian dikatakan dari Allah. Begitu. Ini kan saya menyampaikan. Bukan di sini, Pak. Ini acara diskusi ilmiah, Pak. Jangan bercanda terus. Nah, ya, kalau memang diskusi ilmiah, Anda harus menampilkan dalil. Kalau memang benar ayat Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad, enggak. Katanya Anda berbicara ilmiah, harus pakai dalil dong kalau bicara. Jangan orang lain pakai dalil, tidak dianggap, tidak kamu dengar. Karena saya paham ilmu kamu. Kalau saya bilang. Karena saya paham ilmu kamu itu, kalau bukan gurumu yang ngomong, kamu tidak akan dengar. Karena kamu sudah ditutupi oleh hijab. Gitu. 1 menit Pak KC. Pak KC, saya 1 menit. Nah, gini. Mr. Al-Khotob, pagi hari ini saya berusaha merubah paradigma Anda, metanoia Anda, cara berpikir Anda. Anda selama ini masih bicara kualitas agama, kualitas apa? Saya mau merubah ke kualitas siapa? Sekarang kita bicara tentang bicara kata siapa. Anda percaya kata siapa? Kata saya, kata mereka, kata kamu, kata Markona, kata siapa? Saya tanya, Anda yang Anda percaya kata siapa? Jawab, simpel aja. Kata siapa pertanyaannya yang Anda percaya? Monggo. Halo. Suaranya putus-putus di saya, Pak. Waduh, tak ulang. Saya ulang. Anda beriman atau mengimani atau meyakini kata siapa? Kata Al-Quran, Pak. Kata Al-Quran. Betul sekali, plus. Canggih itu, kata siapa? Berarti Anda harus beriman kepada Sang Firman itu sendiri. Terkopi? Pokoknya apa yang tertulis Al-Quran itu benar, gitu aja, Pak. Check and recheck. Betul. Itu kata Al-Quran beda loh. Paradigma Al-Quran sama Alkitab beda loh. Jangan Anda harus kritis. Iya. Kritis, cerdas. Selama ini kan saya perhatikan Anda masih menggunakan pola pikir apa? Ya toh, tadi kan saya sudah uraikan dari Matius 18, 6 sampai 9. Itu jelas itu, nanti jenengan gali di rumah. Oke, saya berhenti lainnya. Terima kasih Pak KC, saya jangan diturunkan. Biar di situ saja, terkopi. Ayo monggo ganti yang lain. Halo? Saudara yang mulia. Suaranya putus-putus dari tadi, Pak. Sinyalnya jelek kali. Ayo monggo yang lain kalau jelek. Monggo yang lain, ya, saya break aja dulu. Oke, terkopi. Gas stabil semua. Kalau jelek mungkin sinyalnya terbawa kumbang itu atau lebah kali. Kalau sinyalnya masih jelek. Bisa jadi. Terbawa kumbang itu. Di bawah lebah itu. Iya. Kena lebah sinyal saya ya. Saya standby dulu. Pak KC gantian. Mungkin sinyal ini lebahnya saya usir dulu aja. Lebahnya biar lari silakan, dulu. Mana Torang? Silakan. Mana Torang? Halo? Ya. Ya Pak, maksud saya juga bingung ini sama Pak Katap. Dia beriman kepada Al-Quran, tapi ketika diberitahu isinya, ayatnya ada, kok nggak mengakui ya? Ini gimana? Kalau maksud gini, kalau kita datang ke sekolah, keluar ya. Kalau maksud saya gini, kalau kita datang ke sekolah, terus datang ke sekolah tanpa mengikuti
tanpa mengikuti peraturan sekolah, kita akan diusir loh dari sekolah. Misalnya nih, kalau mau ke sekolah harus pakai seragam. Tapi di sana sendalnya cuma sebelah, itu pasti disuruh pulang. Atau bagian atas pakai baju putih, bagian bawah celana kebun ke kebun. Itu pasti diusir. Bukan hanya soal pakai baju doang. Begitu, Pak. Jadi maksudnya gimana ya? Sudah dikasih tahu tapi masih ngeyel bilang katanya asumsi-asumsi. Padahal ada loh dikasih bukti. Apalagi kalau Pak Kaceng nggak pakai dalil, gimana itu? Nanti dibilang pendusta lah apa segala rupa. Ya kira-kira begitu aja dulu Pak. Bilang pendusta. Iya, terima kasih. Pakai dalil aja masih ditolak. Nah itulah kalau ya. Pak John, Davis not connected. Betulin sinyalnya dulu. Ulama muda, silakan ulama muda. Salam sadar. Salam sadar. Halo semua, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sadar. Pagi, salam sadar. Ya ini lagi bahas apa ya sekarang ini? Soalnya saya udah ketinggalan ini. Ini orang yang akan berkata menurut Al-Quran. Lagi bahas asumsi Pak, lagi bahas asumsi. Ya. Al-Khattab ini tidak memahami apa itu asumsi. Pak John, sinyalnya dibetulin dulu. Saya paham, Pak. YouTube Paham, pura-pura nggak paham. Oke. Kemana ulama muda? Sinyal apa ya? Pak Aditya, Pak. Hah? Sama Aditya. Ini nggak ada Aditya, nggak nongol. Pak Aditya nggak ikut ini, padahal rindu sama dia. Udah baptis kayaknya itu kemarin tuh. Di Bali, umpetin. Mumpet ya kayaknya di Bali kalau nggak salah itu. Oke, akal sehat, salam sadar. Tuh, salam sadar Pak Aceh. Halo, di kopi kah suaranya? Gimana? Salam sadar Pak Aceh. Bagus, bagus. Jelas, bagus. Yang Khattab yang bagus. Ini ya, ini Bang Al-Khattab ya. Ini Bang Al-Khattab ini ya, puji Tuhan ya dia bisa masuk. Soalnya ini jalan-jalan Roh Kudus juga sih kalau dibilang. Jarang mereka itu bisa masuk ya kalau ya cuman itu aja sih Pak Aceh, biar aja menyimak dulu lah ya. Biar yang lain aja masuk Pak Aceh. Ya, terima kasih ya, saya di-kick aja dulu. Ke bawah dulu ya. Ya, siap. Karena takut penuh. Ya. Begitu. Nah, ini ada media channel nih yang pinter melebihi YouTube. Serba tahu media channel. Salam sadar media channel. Halo, salam sadar kawan-kawan semua. Assalamualaikum kawan-kawan yang lagi diskusi. Waalaikumsalam. Mantap. Kita Iya, saling silakan. berbagi informasi kawan-kawan ya. Saling berbagi informasi, wawasan. Siapa tahu nanti ada yang mau jadi murtad, ada yang mau jadi mualaf, ya kan? Jadi kan lain-lain hati orang ya kan. Kalau melihat Yesus itu apa gunanya disalib, nah berarti apa gunanya itu kan dia berpikir, oh apa sih gunanya Tuhan kok mau-maunya untuk disalib gitu loh. Padahal dia maha penguasa, maha kuasa, kenapa dia mau disalib? Apa faedahnya gitu loh. Dia kan nanti bisa jadi murtad atau jadi mualaf, ya kan Bang Kece? Oke. Selamat berdiskusi kawan-kawan. Iya. Madi mengikuti ini Bang Kece. Kalau Madia sih nilainya gini Bang Kece. Islam itu kan berasal dari kata aslama, yuslimu islaman, artinya selamat. Jadi kalau kata selamat saja teman-teman kan dari umat Paulus ini kan pinjam kata dari Islam nih, bahasa Al-Qur'an. Jadi wajar dong Islam menjawab gitu loh. Karena kata aslama, yuslimu islaman itu berasal dari bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an.
Jadi kalau ada umat terjemahan yang pinjam bahasa Al-Quran, ya artinya sadar diri lah kalau bahasa Al-Quran itu menyelamatkan. Islam itu datang menyelamatkan karena milik Al-Quran, kata selamat. Mungkin Bebel tidak punya kata selamat itu, makanya dia pinjam milik Al-Quran. Begitu Bang Kece. Silahkan ditanggapin kalau ada yang mau ditanggapin. Baik, kata selamat itu ada dari Alkitab. Karena sebelum Al-Quran, Alkitab dulu yang turun. Yang dipakai oleh Kristen Ortodok ya di Arab. Jadi sebelum Quran turun tahun 600 berapa? 611 ke sini itu Alkitab dulu lebih dulu. Jadi Al-Quran ini mengambil ayat-ayat dari Al-Quran. Sebagaimana dikatakan surat 43 Al-Zuhruf ayat 4 di situ. Jadi Al-Quran itu mengambil dari Alkitab. Makanya banyak perkataan Al-Quran yang hampir mirip dengan Alkitab begitu. Jadi kata selamat itu adanya dari Alkitab. Yesus di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Jadi tidak ada lain, keselamatan hanya melalui Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu buktinya, bukti ya bahwa di Al-Quran tidak ada ayatnya bahwa Muhammad itu akan memberi keselamatan, memberi syafaatul udma, tidak ada ayatnya di Al-Quran. Itu hanya ngarang semua. Jadi yang disampaikan oleh karangan semua, karangan manusia, begitu. Itu media channel. Jadi kalau karangan ya, diberikan ke manusia, yang ngarang lagi jadinya. Cuma dengan media channel, ngarang lagi. Bang Kece, pada saat Islam Kristen Ortodok di Arab itu ada nggak Islam? Pada saat Kristen Ortodok pada saat itu ada nggak Islam? Pada belum ada. Sebelum Islam datang. Islam mulai ada itu tahun 624 Masehi. Mulai ada itu, mulai ada Islam. Setelah perang Badar dan perang Uhud. Nah, itu ajaran Nabi Muhammad itu setelah Muhammad perang Badar dan perang Uhud. Jadi Nabi Muhammad itu sebenarnya bukan nabi, dia itu seorang pemimpin perang Badar. Cuman karena dia memimpin daerah Madinah, maka dieluk-elukanlah oleh pengikutnya bahwa ini adalah jadi nabi setelah umur 40 tahun. Karena tidak ada kronologisnya Muhammad sejak kecil, tidak ada. Tidak ada yang memberitakan histori Nabi Muhammad sejak kecil, tidak ada. Tetap aja sudah 40 tahun dia baru mengaku menjadi nabi setelah jadi orang kaya di Mekah, setelah mengawini Khadijah binti Khuwailid. Ya, saya juga dapat dari Arab itu informasi itu, gitu. Jadi lebih akurat daripada media dari YouTube. Bang Kece. Tapi kenapa ajaran agama Anda kau suka pinjam milik Al-Quran? Islam itu kan aslama yuslimu islaman, artinya selamat, orang yang menyerahkan diri keselamatan. Nah, itu artinya sebelum ada bahasa Arab dulu tidak mengenal Islam, maka tidak ada kata selamat dulu. Nah, kenapa kau bisa pinjam milik Al-Quran lagi, Bang Kece, ajaran Kristen ini gitu loh? Meminjam kata selamat kembali. Kan bahasa lain kan ada kata penolong atau yang lain gitu loh. Islam kan artinya selamat. Kok bisa karena pinjam? Lebih dulu bukan nginjam. Jadi Islam yang minjem kepada Kristen, kepada Alkitab. Karena kata Salom itu yang pertama di Alkitab, bukan di Al-Quran. Maka di copy paste lah oleh Al-Quran, dibikin Al-Quran gitu. Kata Salom itu sudah ada sebelum ada Al-Quran. Begitu. Oh, jadi selamat itu asalnya dari kata Salom ya Bang Kece? Selamat itu. Artinya dari kata Salom. Salom itu selamat, damai, sejahtera itu Salom. Maka untuk membedakan seperti contoh Allah, di Arab itu Allah, kalau di Alkitab kan Allah. Jadi bedakannya dikit-dikit. Salom jadi salam gitu. Makanya orang Indonesia itu jangan terlalu bangga dengan bahasa Arab kalau tidak memahami artinya, supaya tidak kacau, supaya tidak gagal paham. Kebanyakan itu kan bahasa Arab dianggap bahasa Allah, agama Islam agama Allah. Bagaimana mungkin Allah beragama? Gitu, Allah beragama berarti butuh kekuasaan. Yang beragama itu Muhammad bin Abdullah, itu beragama dia karena ingin melanggengkan kekuasaannya. Nah, setelah munculnya internet,
terbongkarlah aslinya bahwa Muhammad itu bukan nabi yang dipilih Allah, dia hanya pengakuan diri sendiri setelah umur 40 tahun. Maka semua masyarakat jadi tahu setelah adanya Android gitu, dari YouTube disiarkan oleh Muhammad Kece bahwa Muhammad bin Abdullah itu bukan nabi sejak kecil, tapi dia menjadi nabinya setelah umur 40 tahun. Gitu. Oh, gitu. Gitu ya Bang Kece. Oh, berarti ya Bang Kece, Nabi Muhammad ini sebenarnya dia meneruskan ajaran Taurat itu ya, ajaran Nabi Musa, seperti ke Mekah, ke Baitullah kan di ajaran Nabi Musa kan ada juga tuh di Mazmur 5 ayat 8 tuh. Itu menghadap kiblat bait suci. Mereka juga mencium dinding ratapan, mencium salib, patung salib. Orang-orang itu Nisa itu kan mencium patung salibnya itu. Apakah sama dengan mencium orang Islam mencium itu batu Hajar Aswad, Bang Kece? Kan orang Yahudi kan mencium dinding itu, keliling-keliling juga mengikuti umat Islam, keliling-keliling bait suci di Islam. Itu gimana, Bang Kece? Jadi begini, dulu kiblat itu sebelum perang Badar, sebelum menang perang Badar itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Itu dulu. Nah, setelah Muhammad mengaku menjadi nabi, dialihkanlah kiblat itu jadi ke Mekah. Karena memang kalau banyak yang datang menguntungkan. Begitu. Maka dialihkanlah setelah perang Badar menang, dialihkanlah ke Mekah. Nah, bukti memperingati perang Badar itu Idul Fitri. Makanya kalau memperhatikan Idul Fitri, setiap Idul Fitri pasti banyak jual petasan. Karena untuk memeriahkan kemenangan perang Badar. Nah, Idul Adha memeriahkan perang Idul Adha itu perang Uhud. Jadi ada dua kemenangan besar di Arab itu dulu yang dilakukan Muhammad, perang Badar dan perang Uhud. Begitu. Perang Uhud kalah, Pak. Perang Uhud. Nah, ini yang tidak diceritakan. Kenapa Idul Fitri suka ada petasan? Wah, ngawur bener, perang Uhud mana pokoknya itu ceritanya yang saya dapat. Yang saya dapat ketika di Mekah tidak paham sejarah. Jadi dua peringatan, bukan dua. Masa perang Uhud dibilang menang? Kalau Anda mengatakan Uhud kalah, silakan ditampilkan dalilnya, hadisnya, supaya orang yang mendengar itu, jadi jangan asumsi, jangan kita asumsi. Tampilkan hadisnya. Ini loh dasarnya saya bicara, begitu. Jangan katanya lebih baik mati daripada aku harus berpisah dengan dirimu. Pak Kece, Madia mau nanya nih, itu Pak Kece, Madia mau nanya, itu orang-orang Yahudi itu yang mencium dinding ratapan itu, kalau orang Islam kan mencium batu, orang Yahudi kan mencium dinding ratapan, orang Kristen kan mencium patung Nisa, itu maksudnya apa itu? Beda enggak cara menciumnya atau teknik menciumnya atau gimana? Apa yang salah orang Islam aja mencium batu, kalau orang Yahudi boleh? Pasti beda. Caranya beda. Kalau orang Yahudi mencium batunya tidak rebutan, jadi antri. Tapi kalau di Arab rebutan, nah itu bedanya. Begitu. Kalau di Arab cium batunya rebutan, desak-desakan, banyak yang keinjak, banyak yang kejepit. Kalau Yahudi enggak. Halo Pak Kece. Lihat aja. Halo Pak Kece. Boleh buka di Mazmur 119 ayat 155. Bentar. Mazmur 119 ayat 155. Saya baca ya Pak Kece. Mazmur 119 ayat 155. 155. Oke. Keselamatan. Ya, ini Pak Kece. Menjauh dari orang-orang fasik. Sebab ketetapanmu tidaklah mereka cari. Ya, itu kata selamat. Benar, kan? Pak Kece. Iya, betul. Kata selamat itu jauh dari media channel ya. Ini 500 tahun sebelum Tuhan Yesus Pak Kece. Ini kitab ini ditulis oleh Daud. 500 tahun Pak. Kalau dari Al-Quran berarti sudah 1 abad lebih, 1 milenium jauhnya. Ini kata-kata ini.
Sebenarnya kalau bahasa Ibrani asli, selamat itu sama dengan arti kata malkisua. Iya. Iya, malkisua itu artinya selamat atau keselamatan atau penyelamat. Iya. Jadi tinggal ditambah nama orang di depannya, malkisua, orang itu jadi penyelamat. Nah, kalau di Israel itu kata malkisua juga bisa dipotong menjadi shua, shua. Artinya juga selamat. Jadi kalau yang dikatakan dia laki-laki, kalau laki-laki itu bahasa Ibraninya yod, jadi Yeshua atau Yoshua, artinya dia laki-laki, menyelamat atau penyelamat atau menyelamatkan. Itu dari kata Yeshua. Iya Pak. Iya Pak. Setengah menit Pak Kaceh. Pak Kaceh setengah menit. Minta setengah menit untuk anak-anak yang di bawah live chat itu loh, penggemar Pak Kaceh biar semangat itu. Ini saya mau tanya kepada Dik. Ya, anak-anak ayo guyu salam sadar. Oke. Ya ini untuk di media, saya mau tanya. Halo, di media. Konsentrasi. Oke, silakan. Siap ya. Kawan-kawan. Ini pertanyaan. Sebelum Quran ayat 1668 turun di Mekah atau Madinah saya tidak tahu. Itu kan sudah ada kumbang ya di Israel, di Indonesia ya. Kok itu baru turun gimana itu ceritanya? Monggo, ini tentang lebah. Kita bersukacita hari ini, oke? Terkopi, monggo. Setengah menit Pak Kaceh, terima kasih. Ayo, guyu. Mantap kawan-kawan ya. Ayo, ini kita bicara tentang lebah nih. Nah, ini lebah. Kita guyu dulu. Apa sih lebah ini gitu loh. Nah, mengapa Al-Quran itu sampai menyorotin lebah ini? Nah, lebah itu walaupun kecil, tapi dia milik. Oke, Madiat jawab dulu ya. Kita guyu dulu nih. Apa sih lebah itu gitu loh. Lebah itu sebenarnya binatang yang sudah Allah berikan untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Mencontoh salah satunya itu lebah. Berarti apa yang dicontoh dari lebah? Itu banyak hal-hal yang positif terhadap lebah walaupun dia mempunyai wisa yang sangat menyakitkan ya, mematikan juga lebah itu. Nah, tapi ternyata di balik lebah itu banyak sekali hikmah yang terkandung. Makanya Al-Quran itu menyorotin tentang lebah. Seperti itu gambarannya ayat yang berbicara tentang lebah ini. Ya, dari sini apanya yang ingin ditanyakan kawan? Apanya yang ingin ditanyakan? Lepas pertanyaan, ora popo. Kamu tak kasih waktu. Tadi mestinya lepas pertanyaan. Pertanyaan kan saya jelas. Sebelum ada ayat tersebut turun, ini sebelum loh. Itu kan sudah ada lebah di Indonesia. Pertanyaannya saya itu, kenapa itu baru turun gitu loh? Kan yang lebah yang kemarin, ayo, betul? Itu Asaren, sebentar. Itu Asareno sama CS-nya Malsi tertawa semua loh, Dulman apa itu, wah ngakak itu, ayo guyu gitu. Oke, monggo. Itu pertanyaan saya gitu, ya. Sebelum itu turun, kan sudah ada lebah, betul nggak? Logikanya loh. Kita bicara apa, di mana, siapa. Ini anu loh, ilmu Intel Israel loh, 5W 1H loh. Ini enggak misinterpretasi, terkopi ya. Oke, monggo. Baik. Ini maksud Al-Qur'an ya. Dia Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada lebah, binatang-binatang yang lain juga, kepada bintang-bintang, kepada bulan, itu semua tentu tanda hikmahnya agar manusia itu berpikir, berakal bahwa ini loh ciptaan Tuhan ini macam-macam, aneka macam, semuanya ciptaan Tuhan. Jadi kalau sudah ciptaan Tuhan yang sangat banyak, yang maha luas ini, kita tidak perlu mengomentari asal muasal lebah, itu enggak ada, yang disasar Al-Quran tidak seperti itu. Yang dikeker oleh Al-Quran itu tidak masalah penciptaan lebah itu sebelum atau sesudahnya. Tetapi yang dikeker Al-Quran itu adalah makna dari lebah itu diciptakan. Dari bintang-bintang yang banyak itu loh yang diciptakan. Kenapa kok bisa sampai banyak alam seluas ini? Kok yang coba Anda pikirkan, kenapa hanya manusia yang serendah ini kok sampai dijadikan Tuhan? Seperti itu sebenarnya kekerannya gitu loh. Kenapa kok sempit itu pikiran manusia? Terima kasih Dik Madia, saya puas dengan jawaban Anda. Cuman saya mengambil kesimpulan ternyata lebah di Indonesia itu pakai blangkon yang di Jawa. Yang baru datang itu pakai jilbab.
Ya, terserah Anda. Ya, Oke, terserah Anda. saya di saya break aja Pak Kaceh, ganti topik. Topik awal. Topik pemula. Jangan gila-gila. Ya, Halo. Lolita anak aku teko sebab Lolita. Ibu Hadasa biar naik Bu Hadasa. Halo Pak Kaceh. Ya. Begini Pak Kaceh. Maaf orang Manado nggak tahu bahasa guyu apa ya. Artinya apa? Ketawa. Gitu. Guyu itu hahaha gitu. Itu guyu namanya. Oh, ketawa ya. Nah, begini Pak. Iya, ketawa ketiwi. Saya ini belum terlalu tahu judul-judul kitab di Al-Quran. Itu kalau sini kan sudah diterjemahkan jadi Mazmur, kalau Matius Matityahu, jadi Matius, baru kemudian Beresit jadi Kejadian. Tolonglah Pak, judul-judul surat yang ada di Al-Quran itu ada nggak terjemahannya atau memang itu tidak bisa diterjemahkan? Gimana Pak? Baik, kalau judul-judul di Al-Quran itu yang pertama Al-Fatihah pembukaan, yang kedua Al-Baqarah sapi betina, yang ketiga Ali Imran keluarganya Imran, yang keempat An-Nisa perempuan, yang kelima Al-Maidah hidangan. Jadi lengkap kalau di Quran, ada binatangnya, ada perempuannya, ada hidangannya, ada Al-Ankabutnya, laba-laba, ada An-Nahlnya lebah. Nah, itu yang tadi cerita lebah. Jadi firman Tuhan itu turunnya kepada lebah, kepada sapi betina, kepada laba-laba, kan begitu. Itulah Al-Quran. Jadi saudara-saudara Kristen, puji Tuhan lah sekarang sudah mengerti bahwa di Al-Quran itu banyak surat-surat binatang. Supaya tahu ya. Nah, kalau tidak jeli memahami ayat-ayat Al-Quran, kita akan terkecoh dengan ayat-ayat binatang. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung, karena kita punya acara lain lagi, pelayanan. Jadi sampai di sini pertemuan kita, kiranya pertemuan kita menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan, juga yang sudah bergabung berbicara. Terima kasih Pak Media, terima kasih Pak Hotop, mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan ya. Sampai jumpa lagi, kita bertemu lagi. Tapi Aditya ini nggak muncul hari ini, kita rindu, jangan-jangan dibaptis dia. Gitu. Kemarin soalnya iya, Pak rindu juga saya. Tinggal media yang belum sama Al Hotop yang belum mau dibaptis. Ini Pak Haji 3 kali udah dibaptis. Haleluya. Ya, terima kasih pada teman-teman yang di live chat juga. Saya ucapkan terima kasih dukungannya, doanya para pendoa syafaat yang memberikan kekuatan supaya saya tetap eksis menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Muhammad Kece undur diri dari hadapan saudara. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara dan saya. Haleluya. Amin. Selamat bertugas, selamat berpisah. Amin. Shalom. Shalom. Oke ya. Akhir dulu.